Street Smart, kembali lagi bersama Roy Sakti dengan sandal hijau. Artinya kali ini ada sesuatu yang kabar yang menggelegar. Apakah benar seorang robot trading ATG Wahyu Kenso ditangkap oleh Polresta Malang? Kali ini pas tanggal berapa? Sekarang ini tanggal 7 ya? Hari ini saya bikin tanggal 7, saya akan cerita dulu kronologisnya seperti apa. Ya nanti Anda akan simpulkan sendiri apakah ini ditangkap atau tidak. Karena ada banyak kecurigaan. Apakah ini cuma sekedar settingan atau sedang diapain, saya akan share ya. Tapi sebelumnya jangan lupa Anda subscribe di sini. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Oke guys, jadi saya menerima isu rumor bahwa Wahyu Kenso, robot trading ATG ditangkap oleh Polres itu hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, tapi itu masih sebatas rumor. Isu itu dihembuskan berada di grup Simanki. Wahyu Kenso ditangkap ya kan, kita kalau cuma segitu paling cuma hoak atau apa segala gitu kan. Nah di saat itu saya mencari info karena kebetulan saya ada beberapa kenalan di Polres Malang ya. Nah yang menarik adalah apa, ketika saya tanyakan di Polres Malang itu ada beberapa versi bahwa tidak ada yang namanya Dinar Wahyu, Septian Dinar Wahyu Devrik kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi ini agak aneh sih teman-teman ya. Nggak ada nama itu. Bahkan saya mengkonfirmasi dari orang lain ya, di tahanan secara official itu tidak ada nama Dinar Wahyu itu masuk di tahanan di Polres ya. Tapi di info yang lain teman-teman ya, di info yang lain ada DM yang masuk melaporkan bahwa Wahyu Kenso sudah ditangkap, posisi penangkapan kalau nggak salah itu di Sutos dengan kondisi pakai celana pendek dan lain-lainnya ya, banyak info-info masuk berbeda. Jadi waktu itu saya sempat gimana ya teman-teman ya, ini antara hoax or tidak ya. Jadi Sabtu itu aku agak galau. Ya, makanya ketika hari Minggu saya membuat statement, sebuah video bahwa ini ada isu Wahyu Kenso ditangkap. Biasanya itu yang paling cocoknya paling itu kan si Gilang ADV itu kan juru bicaranya ya. Dia adalah pembela Wahyu Kenso terdepan. Sampai ngajakin gua nantang ya kan. Udah nantang saya tajak tantang tinju, oke, ngeles aja. Bilang nanti ada rekamannya bahwa wah nanti lu jebak apa segala. Wah gila lu bilang. Nah artinya adalah apa? Ketika isu ini beredar, ini kan membuat gelisah para diehard pemuja Wahyu Kenso ini kan. Nah problemnya kan kalau memang ini hoax kan tinggal diklarifikasi aja kan beres gitu loh. Ya diklarifikasi beres bahwa nanti kan bikin Zoom. Biasanya kan sukanya dia kan bikin Zoom, bikin live. Oh iya saya nggak apa-apa. Ini cuman hoak dari para monyet-monyet dari grup Simanki ini. Biasanya kan seperti itu. Tapi ketika saya publish, saya cek ombak di Instagram, ternyata tidak ada respon. Ya, tidak ada respon. Bahkan cuman bilang hoak tapi tidak ada respon. Nah ini menjadi kecurigaan saya itu semakin menjadi. Nah dari situlah mulai terkuak satu persatu data-data yang menarik. Jadi kasus yang membelit Wahyu Kenso ini yang sampai naik dari lidik menjadi sidik berarti ditetapkan tersangka. Ini adalah kasus yang saya angkat beberapa bulan yang lalu bahwa Dinar Wahyu ini masuk di dalam CMS kejaksaan kasus. Ya. Jadi kan beberapa bulan yang lalu kita pernah publish bahwa atas nama Dinar Wahyu ini masuk di dalam database kejaksaan. Nah, artinya sedang ada penelitian dan ini adalah kasus yang kena.
Dan ternyata kasus yang naik dari lidik ke sidik ini, kawan-kawan, ini adalah kasus berhubungan dengan tanah, ya. Tapi juga ada ATG juga ada di dalam itu. Dan nominalnya sebenarnya nggak gede, kalau nggak salah sekitar 6 miliar. Tapi kalau salah, tolong diralat kawan-kawan. Dan pelapornya adalah salah satu seorang pengusaha besar di Malang yang mempunyai spot cafe yang cukup elit deh ya di Malang ini. Kelihatannya ketemu lawannya nih ya, Wahyu Kenso ini. Nah, kemudian mulai dapat informasi lagi bahwa sebenarnya sudah dilakukan pemanggilan secara baik-baik tapi tidak pernah digubris sama Wahyu Kenso. Mungkin ya kan bagi Wahyu Kenso ya, saya kan sudah pegang kepalanya nih, di Mabes sudah saya pegang, Polda Metro Jaya udah saya pegang. Ngapain Polres gua urusin? Nah, mungkin dirasa dia kebal hukum di situ karena kan memang rumornya ini robot trading ATG ini kan siraman ke coklat ini kan banyak sekali. Karena kalau kita lihat ya kan kasus-kasus robot trading yang lain mulai DNA Pro, Fahrenheit, Viral Blast, Evro Trade, kemudian 89 ini kan sudah ada yang sudah vonis semua. Ada yang sudah persidangan, ada yang sudah naik. Cuman ATG aja yang sakti madraguna. Dalam kurun waktu setahun dari lidik ini tidak pernah naik di sidik. Ya. Jadi wah ini charge-nya itu lumayan nih teman-teman. Nah dan mulai keungkap fakta-fakta seperti itu. Nah tapi saya terus terang aja saya masih berpositif thinking. Masa orang sesakti Wahyu Kenso. Dan yang mungkin Anda tidak pernah tahu adalah Wahyu Kenso itu bagi saya itu antara kawan dan lawan kawan-kawan ya. Ya, saya Bu Republis ini karena udah ya, tapi sometimes kita cecetan ya. Saya buka, sometimes kita cecetan ya. Apa cecetannya ya? Intinya dia mempunyai pedoman tersendiri dan saya menyarankan. Saya selalu menyarankan pada Wahyu Kenso, udahlah dibayar aja, duitnya seberapa habis aja. Tapi kelihatannya kenapa dia bertahan ini ya, ini yang terjadi yang saya tangkap ya teman-teman. Kemungkinan beliau ini kan beberapa minggu sebelumnya kan bahas SP3. Kalau saya rasa beliau ini sedang di PHP sama oknum yang akan menjanjikan SP3 tapi kamu harus keluar duit biasalah ya. Oknum itu kan berkeliaran di mana-mana. Kamu mau nggak kasusnya di SP3 tapi sediain duit dulu. Nah, dan beliau ini percaya dengan oknum ini. Padahal kita udah ngomongin percuma nggak bakal SP3 ini kan kasus yang udah menjadi public domain, viral gitu loh. Tapi dia masih percaya itu bahkan sampai konon kabarnya ya. Konon kabarnya nggak tahu benar apa salah. Beliau ini ngajak founder-foundernya untuk urunan ngumpulin duit total 2 miliar untuk disetorkan sebagai untuk SP3. Dan beberapa info yang masuk bahwa ini adalah ya udah setor duit teman-teman ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, tapi kita kembali lagi ke sini ya. Nah, terus kemudian ada postingan dari Gilang yang bilang ini hoax. Oke deh ya. Nah, kemudian makin lama makin santer. Dan problemnya adalah apa yang memberikan informasi saya tidak hanya dari satu sumber, dari sumber kedua, sumber ketiga. Jadi sebenarnya ini ada dua sumber yang berbeda. Yang satu sumber berasal dari internal Polresta Malang yang mengatakan bahwa tidak ada tahanan Wahyu Kenso. Ataupun Dinar Wahyu ya kan. Nah, tapi di Polres ini kan mulai dari Polda, dari Mabes ya kan. Tapi masih unofficial ya, makanya saya nggak bisa bahas bahwa emang confirm udah ketangkep. Jadi pertanyaannya di antara dua ini mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian saya sempat juga dari Polda, salah satu relasi saya di Polda Metro Jaya juga mengkonfirmasi nggak ada gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, bisa benar bisa enggak ya. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa saat ini ataupun per hari Senin pagi, penangkapan Wahyu Kenso ini masih disimpan untuk internal, jadi tidak dipublikasi. Mungkin ada deal-deal tertentu karena kan ini kan VIP bos, backingannya itu nggak main-main, Mabes, ya.
Mabes bos, backingannya itu udah levelnya mabes bos. Lawan Polres mungkin ada, di dalamnya mungkin ada pergulatan tarik menarik antara pihak yang pro dan kontra. Ataupun mungkin ada deal-dealan sesuatu yang berhubungan dengan apa ya? Teman-teman tilang dijawab di komen deh ya. Dengan ya nggak tahu lah, kamu tahu sendirilah apa itu ya. Kita nggak tahu teman-teman, kita cuman mengira-ngira. Artinya selama Wahyu Kenso belum dipublikasi, segala kemungkinan itu kan ada. Mungkin bisa juga, mungkin loh ya, saya nggak bisa juga. Kamu dari keluar ini mau keluar nggak ya kan? Kamu keluarin duit sekian dan hati-hati banyak oknum-oknum gelap yang menumpang. Ya, ini yang terjadi. Nah, baru sedikit cerah. Nah ini. Kemudian ketimbul yang membuat saya pede bahwa Wahyu Kenso terkonfirmasi tertangkap itu adalah satu, ada follower saya seorang lawyer dari kasus Net 89 yang saat itu sedang berada di Bareskrim, dan di situ beliau menyebutkan bahwa konfirmasi dari pihak Bareskrim bahwa Wahyu Kenso sudah tertangkap di Polres Malang. Ya. Tapi pihak Polres sementara belum memberikan dan ketika ditanya nggak ada, ya. Berarti ini sedang disimpan, teman-teman, nggak tahu mau diapain, nggak tahu nih ya kan. Nah. Tapi yang membuat saya mengkonfirmasi lagi bahwa Wahyu Kenso benar-benar sudah tertangkap adalah dari YouTube Live dari Kementerian Perdagangan. Nah, di live pembukaan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi tahun 2023 yang disiarkan itu 3 jam yang lalu, berarti jam 12 tanggal 7 Maret 2012, di situ disiarkan secara live ya teman-teman, dan di situ ada potongan dari TV Dexus yang bilang bahwa kasus ATG sedang ditanganin di Polres Malang. Dan Anda bisa cek di Instagram saya kawan-kawan potongan itu, dan di situ artinya secara official dari pihak TV Dexus mengkonfirmasi bahwa Wahyu Kenso tertangkap. Tapi dari pihak Polres Malang masih belum ada suara. Ya, kita nggak tahu, kita tunggu lagi. Semoga nanti mungkin ada update-update. Saya akan memberikan update teman-teman. Artinya sekarang ini masih ada Wahyu Kenso, bisa dibilang menurut saya, prediksi saya ya, disimpan. Karena mungkin ada nego-nego tertentu ya, kita nggak tahu. Semoga kasus ini berjalan transparan kawan-kawan, karena kasihan juga dengan member-member ATG yang 1 tahun 3 bulan sudah diberikan harapan-harapan palsu ya, dengan saldo MT4 yang masih berjalan, bahkan ada yang saldonya 17 juta US apa segala. Mereka masih berangan-angan ya. Saya bisa bilang bahwa ATG is game over, teman-teman. Ya, nah untuk langkah berikutnya kita nggak tahu, nanti akan saya bersambung video ini. Ya semoga hati-hati buat teman-teman yang menerima aliran dana dari Wahyu Kenso ataupun ATG. Karena itu akan pasti dilacak oleh PPATK dan tidak akan luput. Ya, dan saya nggak tahu nih, Gilang, gimana Gilang? Kamu mau sujud sama saya, minta maaf boleh lah. Ya, atau mau tetap kita ramaikan, karena memang orang terdekat Wahyu Kenso ya siapa lagi kalau nggak Gilang ADV. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga ini info bermanfaat bagi Anda teman-teman, dan nantikan update. Saya maaf nggak bisa, harusnya nge-live di Instagram, tapi Instagram saya keblok gara-gara saya posting videonya Alun, anaknya Alun yang nyepak-nyepak itu loh. Oke, ini udah selesai. Aduh, terus gimana ya? Kira-kira siapa nih gua cara yang musuh udah hilang nih, beres nih. 1 tahun 3 bulan kesepian lah. We will miss you.